dalam 100 hari beliau bekerja ini itu ada program yang namanya lapor sehari lapor sehari harus. Itu perlu Mas Riko ketahui untuk tahun ini Kabupaten Tegal nomor 2 penghasil padi loh di Indonesia loh. Se-Indonesia. Iya. Oh, oke. Berarti untuk kebutuhan Tegal surplus ya, Pak? Surplus, iya. Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sentral Harta Bertanya bersama dengan saya, Riko. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang kita culik ini jauh-jauh nih. Karena beliau berkantor di Kabupaten Tegal. Kami ajak ke studio podcast Sentral Harta Bertanya di Kota Tegal. Tapi alhamdulillah dalam kesibukan beliau ikut memeriahkan berbagai acara dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 berkenan untuk hadir, dan kita akan sambut beliau staf ahli Bupati bidang politik, hukum dan pemerintah Kabupaten Tegal, Bapak Nur Hafid Junaidi SHMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Iya. Pak Junaidi ini senyumnya asik. Pak, gimana Pak meriahnya penyambutan menyambut hari ulang tahun ke-80 di Kabupaten Tegal, bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit ya. Sudah tersusun dengan baik, panitia sudah terbentuk, dan untuk jadwal agenda randomnya juga sudah ditetapkan, dan untuk kegiatan mulai tanggal 15 Agustus, karena kemarin ada surat edaran baru dari pusat bahwa untuk pidato kenegaraan maju itu tanggal 15 Agustus 2025. Acaranya pagi dan setelah Jumatan itu randomnya. Kemudian tanggal 16-nya juga sudah mulai ada rangkaian kegiatan. Oke, cukup meriah ya Pak ya. Ya, Pak Hafid, mungkin kita nanti akan sedikit ngobrol Pak, ingin tahu karena kami melihat beliau Bupati Tegal, saya nyebutnya Mas Ishak mungkin ya Pak Ishak. Sama, ya. Beliau senangnya dipanggil Mas Bupati malah. Mas Bupati. Iya. Baik, Mas Bupati ini cukup aktif ya Pak, kami lihat. Iya, energik, inovatif juga. Baru 33 tahun. 33 tahun ya Pak. Dan karena kesibukan beliau memang hari ini mungkin lewat Pak Hafid, apa saja yang akan atau sedang dikerjakan oleh beliau dalam pemerintahan 5 tahun ya Pak ya, bersama Pak Wakil juga, apa saja agenda, dan juga tentu saja kan dinamis ya Pak, tampaknya permasalahan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam keseharian juga akan terus berkembang. Tapi sebelum kita menuju apa yang menjadi visi atau misi dari beliau, pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru ini, Mas Ishak dan Mas Khalid ya. Mas Khalid ini mungkin bisa digambarkan dulu Pak, karena Tegal ini orang sering hanya nyebutnya Tegal, kemudian tercampur ya antara kota dan kabupaten ini. Boleh diceritakan Pak Tegal sendiri, mungkin dari demografinya, terus kemudian dari geografisnya, dan apa potensi-potensi yang tentu saja menjadi unggulan dan saat ini sedang dikembangkan. Terima kasih Mas Riko. Pak Bupati dan Wakil Bupati Tegal ini kan secara resmi dilantik tanggal 20 Februari 2025. Jadi belum genap 6 bulan. Genapnya nanti tanggal 20. 20 Agustus. Iya. Kebetulan Pak Bupati masih muda, baru 33 tahun, asli Kabupaten Tegal juga. Pak Khalid juga asli Kabupaten Tegal juga. Kalau Pak Khalid ini seumuran saya. Iya. 17 ya Pak? 70. Kelahiran 1970. Oke, baik. Sudah 55 tahun. Baik. Kemudian sangat energik beliau. Dan kebetulan di saat beliau menjabat setelah dilantik, kita ada perubahan menyusun RPJMD yang baru 2025-2030 ya, masih proses. Dan kemarin sudah evaluasi gubernur, dan
tinggal nunggu nanti norek yang dikeluarkan oleh Gubernur. Norek itu nomor register untuk perda. Untuk perda ya. Setelah itu nanti disampaikan ke Dewan untuk ditetapkan menjadi perda RPJMD. Namun demikian untuk kegiatan beliau kan sudah menyesuaikan. Visi misi pada saat kampanye sudah disesuaikan, dimasukkan dalam RPJMD yang nanti dimasukkan dalam tahap 5 tahun program kegiatan beliau 5 tahun ke depan itu sudah dimasukkan di situ. Berarti rencana jangka panjang, rencana pembangunannya? Iya, rencana pembangunan jangka menengah. Jangka menengah. Oke. Itu masuk 5 tahunan. 5 tahunan. Nanti tahun 2026, 27, 28, sampai 30. Ini saya jelaskan. Jadi, kalau luas daerah sendiri Pak di Kabupaten Tegal dan masyarakatnya seperti apa sekarang Pak? Untuk gambaran umum masyarakat Kabupaten Tegal itu sangat dinamis ya. Kemudian Islami juga kan banyak pesantren juga di Kabupaten Tegal. Banyak, sekitar 129 kalau salah pesantren. Cukup banyak ya Pak? Banyak sekali. Ya. Kemudian untuk luas wilayah kita lumayan luas. Ada 983 ya, 9 km. Kemudian untuk dibagi dalam 18 kecamatan, kemudian 281 desa dan 6 kelurahan. Untuk Kabupaten Tegal itu sekarang 1.674.803 jiwa. Ini didominasi oleh usia muda. Produktif, masih produktif ya. 15 sampai 64 tahun itu masih produktif. Kemudian laki-laki dan perempuan untungnya masih banyak laki-lakinya ini. Oh gitu Pak. Iya, laki-lakinya 848.602 jiwa, kalau perempuannya 826.201 jiwa. Kemudian untuk indeks pembangunan manusia, alhamdulillah kita 71,70. Kemudian untuk pendapat per kapita pengeluarannya itu per bulan, per tahun 10.972.000. Kemudian di pertumbuhan ekonomi cukup bagus 5,07. Untuk rata-rata lama sekolah ini 7,36. Kemudian untuk harapan hidup Kabupaten Tegal umumnya di atas 70, ini 74. Ya, lama harapan hidup. Kemudian untuk targetnya ya sampai 75 ke atas. Cukup bahagia berarti ya Pak ya. Untuk sampai 74. Untuk tingkat pengangguran kita. Iya ini Pak. Itu 7,53%. Ini sedang diprogramkan atau direncanakan, kita masih memberi kesempatan pada investor yang dari luar supaya tenaga kerja kita bisa terserap itu. Kan baru ada pabrik sepatu, ya, kemudian Adonia, garment. Kalau lihat dan Adonia ada di Paksiu, untuk garment di Kalisoka. Di mana? Kalisalak, Margasari. Kalisalak. Ya. Kemudian di Pantura, Gedung Ilat sudah ada garment juga. Dan ada beberapa pabrik yang kayaknya sedang dibangun ya Pak kalau di Pantura ya. Di Dukuhwaras juga sedang ada. Pantura. Itu untuk menyerap tenaga kerja. Namun untuk kemiskinan kita 6,81. 6,81. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini terkait dengan penanganan stunting. Walaupun stunting kita masih di bawah provinsi. Berarti masih cukup aman ya Pak ya. Cuma ya di lapangan kita harus tetap ada gerakan untuk penanganan stunting. Seperti kemarin di samping kepedulian kita dari Pemda, program penanganan stunting sudah ada.
kemarin juga dari Bulog pusat itu ada peduli gizi. Peduli gizi. Ini untuk penanganan stunting. Kemarin pilot projectnya di Desa Karangbaru. Mudah-mudahan nanti bisa merambah ke desa yang lain di wilayah Kebun Tegal. Karena kita masih ada stunting, walaupun kita sudah turun. Tadinya 16, sekarang sudah 15. 15%, Pak. Iya, di bawah provinsi, masih terus jauh di bawah nasional. Tapi tentu saja ini menjadi salah satu perhatian ya Pak ya, dari pemerintahan Mas Ishak dan Pak Khalid ya, dalam 5 tahun ini untuk semakin menekan angkanya ini atau semakin membaik. Baik Pak Hafid, ada mungkin Pak, ini kan dari apa yang disampaikan oleh Bapak, demografi kemudian geografis ini menjadi potensi tentu saja Pak, tapi di dalamnya juga ada tantangan yang mungkin harus dihadapi, dan mungkin ini makanya ada penyesuaian untuk rencana pembangunan jangka menengah ya Pak ya. Di antaranya nanti mungkin ada misi yang mungkin agak sedikit disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak. Kita akan break dulu ya Pak ya. Karena ini sudah ada kopi, berarti kita minum kopi dulu Pak. Tetap di sini di Sentral Arta Bertanya bersama dengan saya Riko dan beliau staf ahli Bupati bidang politik hukum dan pemerintah Kabupaten Tegal, Bapak Nur Hafid Junaidi SHMM. Masih di Sentral Arta Bertanya bersama dengan saya Riko dan juga Bapak Nur Hafid Junaidi atau Pak Hafid ya Pak ya, Pak Hafid. Ya, Pak Hafid ini lebih dikenal di kalangan teman-teman Kabupaten Tegal dengan Pak Hafid ya. Alhamdulillah. Ini kebetulan Pak, mungkin sedikit ya Pak ya, kami sampaikan ini adalah mungkin sedikit landmark ya Pak ya, atau titik-titik yang menjadi kebanggaan juga dari Kabupaten Tegal yang sempat kami abadikan Pak. Jadi ini gambar-gambar dari Sentral Arta, ada makam Ki Gedes Bayu, kemudian nanti ada tadi Hanggawana, kemudian Kaligung ya Pak ya. Nah ini ternyata kalau Kaligung orang mengenalnya dulu nama kereta ya Pak. Nah ini adalah salah nama sungai ya Pak ya. Nama sungai dulu baru kereta ya. Kaligung, kemudian juga ini Bendung Danawarih ya Pak. Ini dari makam Ki Gedes Bayu tidak terlalu jauh ya Pak ya, kurang lebih 2 menit ya. Jadi salah satu objek, dan menurut Pak Hafid tadi ini lagi direvitalisasi ya Pak ya. Ya ini video setahun yang lalu Pak, hampir 2 tahun ya. Jadi mungkin sekarang gambar sekarang penampakannya udah lebih rapi atau sedang ada pengerjaan ya Pak ya. Baik, kembali lagi Pak Hafid, kita ngobrol-ngobrol soal Kabupaten Tegal ini Pak, dan ternyata cukup menarik ya. Nah, dari apa yang disampaikan Bapak, saya juga tertarik visinya Pak. Ini visi dari pemerintahan Pak Mas Ishak ya, dan juga Pak Khalid ini adalah Tegal maju dan tangguh ya. Dan tampaknya juga Tegal lebih apik, itu juga ada ya Pak. Ada tagline-nya tampaknya dinamis juga ya Pak, sering ada muncul mungkin momen-momen tertentu. Apa Pak yang ingin disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tegal kepada masyarakat? Pak Bupati dan Wakil Bupati setelah beliau memenangkan pilkada kemarin ya Pak. Pilkada ya. Ini beliau kan mengusung visi dan misi yang sudah dikenal sampai sekarang dan sudah
gaungnya sudah sampai ke masyarakat desa lah, ke masyarakat. Nah, ini untuk visi Pak Bupati kan kabupaten yang menuju Kabupaten Tegal yang maju dan tangguh. Dan tagline-nya Kabupaten Tegal luwih apik. Nah, terkait dengan visi beliau, makna dari maju dan tangguh itu, visi ini mengandung makna kemajuan yang progresif dalam berbagai bidang pembangunan, sekaligus ketangguhan dalam menghadapi tantangan zaman yang berubah. Kemudian tagline Tegal luwih apik ini mengandung makna bahwa Tegal itu lebih baik, lebih maju, dan lebih tangguh dan bermartabat. Namun secara makna secara lengkapnya kami sampaikan terkait dengan maju itu adalah bergerak maju, progresif, menjadi lebih baik. Masyarakat maju ditandai antara lain meningkatnya kesejahteraan dan daya saing masyarakat, serta banyaknya karya kreatif dan inovatif yang akan menjadi hal-hal yang biasa menjadi luar biasa. Kemudian untuk 5 tahun yang datang, pemerintah Tegal akan terus mendorong langkah-langkah kreatif dan inovatif bagi kesejahteraan warganya. Kemudian terkait dengan tangguh, merupakan suatu kondisi yang mampu menahan tekanan, kesulitan, dan bekerja keras, cerdas. Masyarakat yang tangguh memiliki 6 kriteria. Ini ada kriteria khususnya. Ini sesuai dengan visi misi beliau pada saat kampanye. Iya, ada 6 ya Pak ya. Apa itu Pak? 6 ini. Yang pertama, berpengetahuan luas, sehat, dan memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kemampuan untuk menilai, mengelola, dan memantau resikonya sendiri, dapat mempelajari keterampilan yang baru, dan mengembangkan pengalaman masa lalu. Kemudian yang kedua, memiliki kohesivitas sosial, memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, berkemampuan melihat, memanfaatkan peluang ekonomi untuk mendorong dan mengupayakan beragam peluang kerja dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kemudian yang keempat, memiliki akses infrastruktur dan layanan yang terawat, baik seperti sistem perumahan, transportasi, energi, listrik, air, dan sanitasi yang layak. Kemudian yang kelima, dapat menjaga dan mengelola SDA secara berkelanjutan. Yang keenam, terhubung atau koneksi atau jaringan, memiliki hubungan atau jaringan yang luas dengan aktor eksternal untuk membangun potensi yang ada. Ini beliau kalau dijabarkan maknanya sangat luas, dan itu sudah diakomodir dalam RPJMD kita, RPJ Kabupaten Tegal tahun 2025-2030. Tahapan-tahapannya sudah direncanakan. Step by step seperti apa gitu ya Pak ya, mengerjakan yang bagian mana, kemudian karena kalau dilihat dari walaupun kalimatnya hanya menuju Tegal yang maju dan tangguh, ternyata manaknya ngerodo. Di breakdown cukup banyak juga ya Pak ya, cukup banyak, dan paling enggak ini karena sudah di breakdown, makanya kan ada sudah masuk dalam tupoksinya masing-masing OPD, Organisasi Perangkat Daerah. Tupoksinya sudah mengadopsi itu semua terkait dengan visi misinya Bupati. Sudah di breakdown semua. Tinggal kreativitas dari kepala OPD-nya di lapangan. Oh gitu ya Pak ya. Teknis, dalam apa ya, penerapannya, penjabarannya seperti apa, pelaksanaannya juga ya Pak ya. Kan anggarannya sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Untuk 2025 sudah, walaupun beliau dilantik 20 Februari. Namun kan anggarannya sudah ditetapkan oleh Pak PJ sebelumnya. Jadi beliau 100 hari itu anggarannya sudah ditetapkan, sudah disiapkan. Menggunakan PJ Bupati Pak Agus waktu itu ya? Pak Agus. Jadi Pak Husiarsa terus diganti Pak Amiro. Pak Amir. Satu bulannya kurang lebih itu. Terakhir itu ya Pak, sebelum akhirnya pengangkatan atau ditetapkan sebagai Bupati ya. Terus tadi saya belum menerangkan gambaran keuangan kita ya. Oh iya, keuangannya gimana Pak? Ada yang tertinggal ya Pak? Penting ini Pak keuangan.
Untuk dari tahun ini saya ngambil 2025 dan 2025. Untuk PAD kita itu PAD-nya masih 601 miliar. Ya, kemudian untuk dana transfernya 2,3 triliun. Nah. Oke, Pak, saya tertarik boleh tanya Pak. Ini kalau PAD-nya sendiri 601 miliar sekian ya Pak ya. Ini dari asli kabupaten. Asli kabupaten itu dari sektor apa Pak? Pajak. Yang terbesar? Dari pajak dan retribusi. Oh, pajak dan retribusi. Dari pasar. Oh, pasar. Dari rumah sakit. Oke. Kalau untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Pak mungkin? Ya, itu masih menempati urutan ketiga Mas. Ketiga ya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk walaupun pajak-pajak yang lain ada yang dihapus, tapi kita masih dapat dari provinsi. Dari provinsi, oke. Baik, Pak Hafid, mungkin kita masuk ke misi ya Pak ya. Misi diantaranya memang mungkin masyarakat yang melihat ini ternyata sudah ada penyesuaian di RPJMD ya Pak ya. Ada penyesuaian di mana poin titik berat. Kalau saya melihat nomor 1 biasanya adalah sesuatu yang memang menjadi poin penting dari sesuatu hal, dan ternyata Pak Bupati dan Pak Wakil ini mencoba menitik beratkan pada infrastruktur ya. Untuk 2 tahun ini. 2 tahun pertama. 2025-2026. Oke. Ini kalau dilihat panjang jalannya sendiri Pak yang saat ini jalan tuh dibagi 3 ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Ada jalan kabupaten, jalan nasional, provinsi, jalan kabupaten. Juga ada jalan desa Pak. Enggak, jalan desa itu kewenangan desa. Kewenangan desa ya. Iya. Berarti kan kita mungkin bagi 3 ini ya Pak ya. 3. Kalau boleh tahu Pak, kalau yang nasional di Kabupaten Tegal sendiri jalan nasional itu mana saja Pak? Pantura. Oke, Pantura jelas ya. Iya, dari itu ya Dampyak sampai ke perbatasan Pemalang. Oke. Kedung Kelor berarti ya Pak? Sampai Kedung Kelor. Kedung Kelor itu nasional. Kemudian yang untuk ke selatan, ke barat ada Pak? Berarti yang selatan, dari utara ke selatan ini kan menghubungkan 3 wilayah. Oke. Sudah diambil nasional. Yang di daerah mana Pak berarti Pak? Berarti kan dari ini ya. Itu Karanganyar ya. Perbatasan itu sampai ke Purwokerto. Itu juga ikut nasional Pak? Nasional apa provinsi ya, saya lupa ya. Oh ya. Tapi paling jelas masih provinsi. Provinsi ya. Provinsi ya. Oke. Yang nasional yang di Pantura. Oh, di Pantura aja. Dan sekarang udah mulai dibeton semua ya Pak ya. Kemudian yang provinsi di wilayah barat itu dari Depong. Ya, Depong, Turi sampai ke 407 itu. 407. Itu sudah provinsi. Sudah provinsi. Dan rencana ke depan yang timur dari Kakok itu sampai ke Jatinegara. Munjung Agung. Tapi kan harus diperbaiki dulu. Kalau yang sudah bagus kan yang dari Munjung Agung sampai ke ini ya Kramat ya. Nanti ke selatannya itu dalam program nanti untuk rapat beton. Kalau sudah bagus baru nanti supaya meringankan anggaran kita rencananya mau diserahkan ke provinsi. Oke. Kemudian jalan provinsi tadi yang dari itu Bukares ya. Bukares sampai ke Jatinegara provinsi. Kalau untuk jalan kabupaten sendiri Pak, saat ini infrastruktur kemarin juga kami melihat di media sosial ya Pak ya, pembangunannya cukup banyak dikerjakan sampai Mas Bupati juga ikut turun langsung untuk mengecek hasil dari pengerjaan itu. Bisa diinformasikan Pak berapa panjang jalan yang dikerjakan atau titik-titik mana yang dalam 2 tahun terakhir ini akan menjadi titik berat dari pembangunan beliau? Begini Mas Riko, Pak Bupati sangat konsen sekali dalam 100 hari beliau bekerja ini. Itu ada program yang namanya lapor sehari harus. Itu melalui lapor Bupati maupun kanal Android maupun WhatsApp dari berbagai media beliau sangat merespon. Respon itu langsung nanti disampaikan ke DPUPR. DPUPR juga membentuk tim satgas untuk penanganan cepat
dari warga manakala ada jalan yang berlubang itu langsung ditangani. Buktinya kemarin sebelum kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, itu kita sudah ada gerakan untuk penanganan jalan supaya tidak ada lubang. Namanya program Sah Lapor Sah Halus, sehari lapor sehari halus. Oh iya, iya, itu efektif Pak? Efektif. Oke. Dan ini dilanjutkan dengan program beliau 2025, 2026, 2027 itu difokuskan pada infrastruktur. Karena jalan kita kan tadi cukup panjang banget, cukup tapi panjang. Tadi ada 457,27 km. Untuk yang kabupaten ya Pak? Kabupaten ya, Okay. kabupaten ini jalan kabupaten. Anggaran yang 2025 itu untuk program beliau ini 164,6 miliar. Kemudian untuk program beliau yang tadi Sah Lapor Sah Halus ini 22,2 miliar. Ini diambil dari pemeliharaan rutin. Karena untuk menangani yang jalan tadi laporan ada lubang gitu, ada kecelakaan, beliau mesti langsung respon ditelepon dari masyarakat, kemudian nanti disampaikan ke BU. Kemudian di tahap perubahan kita karena ada efisiensi, kemarin kita tetap menganggarkan. Berarti tidak tidak ada tambahan 7 miliar untuk menangani program ini Sah Lapor Sah Halus itu. Karena kita sudah menyesuaikan efisiensi. Iya. Ada 60 miliar lebih gitu ya Pak ya. Untuk efisiensi, dan itu diprogramkan untuk penanganan infrastruktur yang ada di Kabupaten, terutama jalan. Karena menjadi sangat penting ya Pak, bagaimana jalan ini bisa halus. Untuk konektivitas antar desa, antar kabupaten. Karena kita kan ada daerah tetangga juga kan, Pemalang, kemudian kota Brebes, kemudian selatan dengan Banyumas. Karena kalau jalan di perbatasan kan menjadi sensitif. Kalau nggak ditangani nanti. Apalagi kalau daerah sebelahnya ini Pak, sebelahnya lebih halus gitu ya, ramai ya Pak. Iya. Itu banyak masalah kan pada saat program Tilik Desa, Bupati Tilik Desa. Mesti yang menjadi trending topik itu jalan. Oh gitu Pak. Iya. Bupati Tilik Desa Pak. Iya. Itu jalan selalu menjadi keluhan dari masyarakat sama itu. PCU. Penerangan jalan umum. Iya. Bagaimana Pak kondisi di Tegal? Karena kadang saya lewat Pantura. Kalau Pantura itu berarti PCU-nya ikut nasional atau? Nasional, tapi kita tetap ada koordinasi dengan Bina Marga. Oke. Jalan pusat juga. Itu kalau ada lampu mati lapornya kemana? Iya, kita warga masyarakat kan nggak mau tahu. Yang penting kan kita selaku pemerintah harus koordinasi dengan pusat. Misal kami masyarakat Pak ingin memberikan masukan ya, bukan protes, masukan nih jalan di ini gelap, ini mati, itu kemana Pak? Apakah Pemkab juga ada salurannya Pak? Ada, ke Disub, yang nangani Disub. Oh, untuk PJU Disub ya, leading sektornya ya. Tinggal lapor aja, mungkin nanti bisa dicek gitu ya Pak ya. Kalau nggak bisa lapor lapor bupati nanti. Lapor bupati, lapor itu ya, lapor bupati gitu ya Pak. Bupati ya. Ini berarti pakai akun apa? Instagram atau Facebook atau WA atau? Itu bisa WA, bisa langsung ada nomor WA-nya juga kan. Oke, nomor WA-nya ya. Berarti nanti langsung bisa akan dicek di Google lapor bupati dan muncul langsung nomornya ya Pak, dan bagaimana tata caranya. Baik Pak Hafid, kemudian tadi adalah poin yang pertama ya Pak, bagaimana meningkatkan infrastruktur publik ya Pak, sarana dan prasarana yang berkualitas dari pemerintah Kabupaten Tegal. Kemudian saya menuju ke misi yang kedua Pak, tentang peningkatan
struktur perekonomian tangguh ya Pak ya, yang adil dan mandiri. Ini kalau diimplementasikan di dalam apa program beliau, kemudian juga mungkin dikaitkan juga saat ini ekonomi, kabarnya juga daya beli masyarakat agak turun, agak lesu, terus pola pergeseran juga sistem pembelian masyarakat juga sekarang dari yang konvensional ke digital. Ya, ini seperti apa Pak nanti program dari Bupati dan Wakil Bupati? Tadi ya kembali ke misi pertama tadi bahwa kegiatan di fokus kepada infrastruktur juga untuk 2 tahun ke depan ini. Kemudian itu masih ada lagi sebenarnya. Oh iya, pembangunan atau rehab rumah layak huni. Kita juga itu ada program Pak. Itu masih di misi 1. Oke. Itu anggaran alhamdulillah besar. Sampai berapa Pak anggarannya? Itu untuk 2025 ini 6,3 miliar. 2,3 miliar. Oh, 2,3 miliar. Itu untuk 315 unit rumah. Oke. Rumah yang harus layak itu direhab itu per rumah 20 juta. Per rumah 20 juta. Kali 300 tadi. Kemudian untuk 2026 karena ada efisiensi ya dianggarkan 3,5 miliar untuk 177 unit. Nilai itu kan bisa berubah, bertambah pada saat ada perubahan anggaran. Oke. Kemudian program beliau itu yang sangat tadi di samping infrastruktur layak huni. Kemudian program yang penanganan sampah juga di situ. Penanganan sampah ya Pak ya. Ini yang kerjasama dengan INSWA. Pihak ketiga berarti nanti. Pihak ketiga dari CS Australia itu. Australia. Oke. Kemudian yang masih menjadi program beliau ini pelaksanaan dari RT/RW kita. RW kita kan sudah ada perdanya, perda tahun 2023 nomor 2 tentang RT lembaga. Ini kan sedang mengejar tentang RDTR. Karena RDTR itu kan rencana detail tata ruang wilayah ya, ada di kecamatan. Karena nanti kalau RDTR sudah terbentuk, ditetapkan, itu kan untuk investor itu sudah tahu semua lokasi mana yang untuk calon-calon untuk industri dan lain ya. Kemudian perumahan, wisata itu di mana, kemudian transportasi di mana, itu sudah ada koneksivitas atau belum. Oke. Kantong-kantong industri kecil di mana itu gambarannya ada di RDTR. Oke. Yang percepatan ini baru di wilayah Maruju. Dan nanti ini yang sedang berjalan terus karena membutuhkan proses yang lama. Nanti tiap kecamatan ada RDTR masing-masing. Ini program percepatan di wilayah Pantura, Maruju, Suradadi, karena kan di sana daerah kantong-kantong industri. Oke. Ya, baik. Ini baru misi 1 ya Pak ya. Dan ini menginjak ke visi 2 ya. Ya, berarti kita break dulu nih Pak. Kita break dulu. Tetap di sini di Sentral Harta Bertanya. Jangan kemana-mana. Bisa.
Baik pemirsa, masih di Sentral Harta Bertanya dan bersama dengan saya Riko dan Pak Hafid di sini. Beliau adalah staf ahli Bupati Tegal bidang hukum, politik dan pemerintahan. Ya, paling tidak ini sangat mengetahui lah ya Pak untuk bidang-bidang ini. Karena staf ahli kan dituntut terus. Dituntut harus memang. Walaupun saya kan ada 3 staf ahli, tapi yang satu, yang 2 kan bidang ekonomi, pembangunan dan keuangan. Satunya staf ahli bidang SDM dan Kesra ya Pak ya. Ada 3 staf ahli ya dari Bupati. Baik Pak Hafid, kita lanjutkan lagi Pak. Tadi ngobrol-ngobrolnya. Jadi ternyata memang ketika bicara visi dan misi ini cukup banyak juga ya Pak, dan memang seharusnya masyarakat mengetahui ya sehingga bisa saling mengontrol, bisa saling memberi masukan. Dan kita masuk ke misi yang kedua Pak, ini tentang perekonomian sebetulnya ya Pak ya. Dan di mana ini cukup jelas juga bagaimana mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh, adil dan makmur. Ini memang maju dan tangguh. Oh, maju dan tangguh ya, maju dan tangguh. Nah, ini memang cukup luas ya Pak, tapi kalau dari apa yang diinginkan oleh pemerintahan 5 tahun ini, apa titik beratnya di mana Pak ini? Titik berat beliau berdua Pak Ishak Khalid itu karena di tema pembangunan sudah di breakdown di tiap tahunan, 5 tahun. Untuk yang pertama ini sebelum nanti masuk ke misi yang kedua, yang pertama itu transformasi infrastruktur dasar, daya saing ekonomi berkelanjutan dan kualitas layanan pemerintah. Ini di tahun 2026. Kemudian untuk tahun 2027 itu akselerasi infrastruktur dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk di periode 2028 ini pemantapan infrastruktur dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang tahun 2029 ini optimalisasi infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik. Kemudian yang terakhir masa pemerintahan beliau di tahun 2030 itu infrastruktur berkelanjutan untuk masyarakat sejahtera dan berdaya saing. Itu sudah dibagi dalam 5 tahunan. Per tahun itu sudah ada ya Pak? Okay. Ini kalau di breakdown tadi di RPNJ-nya sampai banyak sekali. Kemudian masuk ke misi yang kedua ya, dari Kabupaten Maju dan Tangguh. Kemudian ada 6 misi dan ini misi yang kedua. Ini terkait dengan mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh, adil dan mandiri yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja berbasis potensi lokal. Nah ini untuk kebijakan 5 tahun ke depan, beliau mencanangkan 7. Ini saya sampaikan poin-poinnya saja. Di samping sektor yang diutamakan itu pertanian, kemudian pengolahan, pariwisata ini yang dipegang tupoksinya oleh Dinas Pariwisata, Porapar, kemudian perdagangan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan, kemudian peningkatan lapangan pekerjaan ini terkait dengan daya saing tenaga kerja, kemudian terkait dengan peningkatan ini di sisi pelatihan dan pemudaan untuk usaha mikro, kemudian terkait dengan industri ini kita juga ada persaingan kompetitif yang dibawa Dinas Perencanaan dan kemarin sudah ada MOU juga nih dengan anak perusahaannya Astra untuk menyediakan onderdil yang sesuai berkualitas, sesuai yang diinginkan oleh Astra. Kemudian terkait dengan pola hidup sehat, konsumsi makanan sehat, ini sudah ada kegiatan baik MBG itu kan program pusat nasional ya. Kalau di kita sudah ada program peningkatan gizi juga tingkat desa melalui Posyandu. Ini juga mungkin program pencegahan stunting juga ya Pak ya? Kemarin juga yang dari Bulog itu. Kemudian terkait dengan
pasar. Kita punya pasar yang ada di Kabupaten Tegal. Pasar cukup besar, penghasilan income-nya juga dari pasar cukup besar juga dengan PAD. Kemudian program pelatihan dan penempatan dan kerja ini kan sesuai dengan kita terkait produk lokal ya. Produk lokal kita sudah ada perdanya sebenarnya. Ya, untuk ada 2 tahun 2020 ini tentang perlindungan produk lokal sudah. Kemudian terkait pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal juga sudah ada perdanya pada 10 tahun 2017. Jadi pemerintah sesuai kewenangan politik bersama DPRD kita sudah melakukan produk hukum tadi. Ada penempatan kerja lokal sudah ada perdanya. Kemudian terkait dengan tadi perlindungan produk lokal juga sudah ada perdanya dengan implementasi sesuai amanat perda itu kan menjadi kewenangan masing-masing. Tadi dinas OPD ya Pak ya? Ya, dinas perintah Senaker, kemudian dinas koperasi UKM dan perdagangan. Makanya yang dikatakan beliau Bupati terkait dengan produk lokal masuk dalam UMKM. Ini sudah selalu dibina dan di pelatihan untuk UMKM. Kemudian untuk pernikahan tadi pekerja yang menjadi pekerja atau menjadi wirausaha yang berhasil, kita sudah ada usaha kegiatan wirausaha muda yang di bawah kendali atau kewenangan atau pembinaan oleh Dinas Porapar. Oh, ini menjadi tetap menjadi titik ini ya Pak ya untuk pengembangan pelaku usaha muda ya Pak. Iya, tiap tahun kita ada kegiatan itu. Dari program-program beliau yang di misi yang kedua ini. Berarti kalau produk lokal sendiri atau potensi lokal yang saat ini paling menjadi perhatian beliau Bupati dan Pak Wakil itu apa Pak? Dari sentra kuliner, produk lokal. Sampai makanan yang sudah dikemas oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan ini sudah ada pelatihan kayak packaging gitu. Kemudian terkait dengan produk industri yang batik. Oh, batik juga Pak. Ya, baik di sentra Bengle, Pangka juga ada, di Dukuhwaru juga ada. Oh, ini jadi perhatian beliau juga batik. Kita ada batik Tegalan, ada batik yang Ekopin, ada batik Ciprat ya Pak ya, Bogares ya Pak, Ciprat ya. Baik, berarti ini potensi-potensi yang terus dikembangkan, termasuk tadi yang kerjasama dengan Astra ya Pak untuk suku cadang ya. Ini juga kan untuk bisa seperti dulu tahun Orde Baru ya, kita sudah terkenal Jepangnya Indonesia. Cempaka ya. Ini Pak Bupati konsen melalui Dinas Perintah Senaker supaya bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar ya Pak ya. Astra maupun tidak hanya Astra, terbuka untuk seluruh perusahaan besar ya Pak ya untuk kerjasama. Terus saja ini intens malah Astra. Oh ya, intens ya. Dan ini kan menciptakan lapangan kerja juga ya Pak ya, bisa memangkas nanti angka pengangguran di Tegal. UMKM kan juga menyerap tenaga kerja. Iya, penggerak ekonomi juga. Baik, mungkin sebenarnya cukup banyak Pak pertanyaan yang ingin kita sampaikan ini terkait dengan misi yang kedua, tapi kita juga karena terbatas waktu kali ini, kegiatan Bapak juga cukup banyak. Mungkin kita menuju ke misi yang ketiga Pak. Ini meningkatkan ketahanan lingkungan hidup. Nah, ini tentu saja kan dengan luasan wilayah yang ada di Tegal ya Pak, 900 km persegi sekian ya. Ini kan ada dataran rendah, pantai, terus dataran tinggi, termasuk juga sekarang mungkin persawahan sudah mulai berganti menjadi perumahan, menjadi pabrik. Ini bagaimana konsep dalam 5 tahun pemerintahan Mas Ishak dan Pak Khalid ini? Untuk pemerintahan Pak Ishak Khalid, Bupati dan Bupati tetap
patuh pada RT RW yang sudah kita tetapkan. Jadi zona-zona yang kuning, zona hijau itu dipatuhi oleh beliau. Dan ini dipegang kendalinya di DPU terkait tata ruangan beliau di DPU. Jadi setiap investor, kemudian pengembangan usaha industri itu sudah ada zona-zonanya. Terkait tadi dengan sawah ini ya sudah mulai berganti berganti fungsi. Di Kabupaten Tegal kan pemekaran ya. Sejak tahun sejak tahun 1985 ya. Kita kan kabupaten sudah dibagi menjadi 2 tadi kabupaten kan sekarang menjadi kota dan kabupaten. Nah, kabupaten kan menempati di ibu kotanya di Slawi, dan di sekitar Slawi sekarang sudah berdiri bangunan-bangunan. Nah, itu pun sudah sesuai dengan RT RW yang sudah ditetapkan. Jadi di sana sudah lingkungan perkantoran, kemudian perumahan. Jadi sudah sesuai dengan RT RW. Walaupun memang untuk sawah memang sudah berkurang, namun kan ada ketentuan dari pusat bahwa pada saat menyusun RT RW harus tetap melindungi jenis sawah yang dilindungi. Masih produktif gitu ya Pak ya? Masih hijau. Iya. Kalau toh di wilayah Slawi itu berkurang, harus mencari penggantinya, pengganti sawah itu di Kementerian ATR seperti itu. Kalau nggak ada gantinya, nanti RT RW nggak disahkan-sahkan. Kebetulan kami pada saat menyusun itu tahun 2023, alhamdulillah kita sudah ada penetapan LSD. Itu pada saat itu 36 terus setelah menjadi RW dicari-cari lagi lokasi LSD-nya itu menjadi 38,9 lahan sawah yang dilindungi di wilayah Tegal. Jadi untuk menopang ketahanan pangan Kabupaten Tegal hampir masih aman. Nah, perlu Mas Riko ketahui untuk tahun ini Kabupaten Tegal nomor 2 penghasil padi loh di Indonesia loh. Se-Indonesia. Iya. Oke. Berarti untuk kebutuhan Tegal surplus ya Pak? Surplus, iya. Surplus. Cuma datanya saya tadi nggak minta dari dinas Kapetan untuk pangan kita surplus. Makanya bisa memasok ke kabupaten kota lain yang kekurangan beras lah. Kita masih aman. Masih aman ya. Masih warga masyarakat maupun investor itu tetap mematuhi RT. Berarti pemerintah kabupaten cukup kenceng lah ya Pak untuk mengamankan ini ya Pak ya. Karena itu sanksinya berat. Iya. Kalau melanggar LSD. Baik. Oke Pak, kita akan lanjutkan lagi. Pak Hafid, kita akan break sesaat, tetap di sini di Sentral Harta Bertanya.
Masih di Sentral Harta Bertanya dan masih bersama dengan saya Riko dan Pak Hafid, dan semoga saja apa yang kita bahas hari ini memang cukup panjang tapi menjadi cukup gayang. Tapi semoga ini menjadi menarik buat masyarakat, karena biar masyarakat tahu ya Pak ya, apa yang memang sudah menjadi visi misi dari Bupati yang sekarang. Rencana Bupati itu seperti apa harus betul kita kawal gitu ya Pak ya. Terbuka informasi publik. Betul sekali, sehingga kita tahu apa maksud baik beliau, apa yang sudah direncanakan. Kalau beliau dekat, kalau ada laporan langsung gerak ya. Cukup banget lah. Terlihat Pak, kemarin yang terakhir saya lihat video itu ke PU juga ya Pak ya? Iya, saya ngawal. Ada Bapak di situ Pak. Kalau kepala dinas gerakannya kan ini kurang satset gitu. Kurang satset langsung tempel gitu ya. Nanti Sahli asisten jajak untuk mensupport, bukan dimarahin, support nanti kita meeting apa sih kendalanya. Betul. Nanganisa lapor salus apa kendalanya kok padahal kan sudah gerak cepat satgasnya. Ya masyarakat perlu ada kepuasannya. Iya betul. Kita sudah maksimal ya, penting ikhtiar kita sudah maksimal. Iya. Judulnya komunikasi ya Pak. Iya, kalau tidak langsung ditangani juga masyarakat nanti dikira sini tidak kerja, tapi ternyata kan memang ada hal-hal mungkin yang harus perlu kan begitu laporan sudah dikerjakan, harusnya ada komunikasi lagi. Iya, sudah ditangani. Iya. Jadi nanti ada feedback dari terima kasih Pak Bupati sudah ditambah, jadi tidak menyebabkan kecelakaan atau meleset. Betul sekali. Jangan sampai sudah diperbaiki terus nggak lapor gitu ya. Bupatinya juga kibis dikerjakan apa dulu. Baik Pak. Kita akan berlanjut Pak ke misi berikutnya ya Pak ya. Oke, kita menuju ke misi yang keempat ya Pak. Bagaimana rencana dari Bupati dan Wakil Bupati serta pemerintah Kabupaten Tegal dalam 5 tahun terakhir ini untuk mengembangkan SDM yang berkualitas. Ini seperti apa Pak? Mungkin yang menjadi titik beratnya. Titik berat kalau di pemerintahan SDM kita ya ASN, kita dituntut untuk mengembangkan. ASN harus mengembangkan diri, harus update, harus mengikuti bintang pendidikan, diklat dan sebagainya. Makanya di program BKSDM itu tiap Kamis kita ada daring untuk namanya belajar Kamis belajar. Ada program belajar BKS untuk meningkatkan kualitas bagi SDM lah. Kemudian untuk masyarakat kita juga ada kegiatan terkait dengan belajar sampai lulus sampai 13 tahun ya, sampai lulus itu sudah ada. Kemudian kegiatan beliau juga ada ini Mas, Desa. Apa itu Pak? Satu desa satu sarjana. Satu desa satu sarjana. Ini baru di launching tadi. Oke. Di Dadali. Ini program Bupati di era kepemimpinan beliau. Ini ada program namanya satu desa satu sarjana. Ikutnya OPD-nya berarti Dinas Pendidikan Pak? Iya, itu dapat beasiswa sampai perguruan tinggi. Oke. Ini khusus desa, berarti programnya satu desa itu ada sarjana lulusan SMA atau SMK yang punya prestasi bagus, nanti dibantu beasiswa oleh pemerintah. Oke. Kalau 281 desa plus 6 kelurahan cukup banyak ya Pak? Mampu lah insya Allah. Mampu ya Pak? Iya, mampu. Oke. Kan satu sarjana satu desa. Satu desa. Iya. Pink loh Pak itu. Bahasanya pink. Oke Pak, lanjut Pak Hafid, silakan. Ya kemudian terkait dengan tadi pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin, ini kan tadi yang kami sampaikan bahwa tingkat kemiskinan kita kan tadi di yang saya sampaikan awal ya 6,8%. Kemiskinan kita. Dan itu menyebar di 18 kecamatan, 280
satu desa dan 6 kelurahan ya Pak. Ini usaha-usaha Bupati di arah dengan beliau itu sudah kegiatan yang sudah dikolaborasi masing-masing dinas untuk membantu masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dan rentan miskin ini, termasuk salah satunya UMKM. Supaya masyarakat supaya bisa bertasaraf di kegiatan UMKM. Kemudian program dari pusat pun mendukung untuk pengentasan terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Program nasional ini Pak ya. Meningkatkan perubahan masyarakat desa. Desa warga masyarakat harus diusahakan ada kerelaan atau keikhlasan untuk bergabung dengan koperasi. Karena nanti untuk meningkatkan perekonomian keluarga masyarakat di desa. Alhamdulillah semua desa kelurahan kabupaten Tegal sudah ditetapkan semua dan sudah berbadan hukum semua. Koperasi Merah Putih. Merah Putih. Di samping satu desa satu koperasi berarti ya Pak? Iya. Bumdesnya pun juga ada. Bumdesnya. Namun demikian terus ke depan kan Bumdes untuk bisa berkolaborasi menyatu dengan koperasi desa Merah Putih. Kemudian terkait dengan Badan Pelayanan Umum Daerah ini terkait dengan pelayanan kesehatan. Ini fokus beliau bagi masyarakat miskin pun bisa ditangani gratis, ditanggung oleh APBD. Baik pemeriksaan di Rumah Sakit Susilo, Suradadi maupun di puskesmas di wilayah Genteng. Itu yang terkait dengan layanan kesehatan. Layanan kesehatan. Jadi kalau tidak tercover di BPJS, APBD siap. Ada anggaran untuk itu, untuk membantu warga masyarakat miskin. Lagi kalau ada warga yang belum punya BPJS, di Kabupaten Tegal selalu koordinasi dengan BPJS Kesehatan, termasuk BPJS Tenaga Kerja. Ini di bawah koordinasi yang tadi kesehatannya Dinkes nih. Kalau tenaga kerja dengan Dinas Transnaker, Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja. Itu wajib menjadi pesertaan dari BPJS ketenaga kerjaan ini Pak. Karena nanti manakala ada kecelakaan kerja itu kan sudah tercover. Betul. Dan ini sudah kelihatannya menjadi program dan akan juga difokuskan untuk semua tenaga kerja masuk dalam, dan termasuk perusahaan-perusahaan yang baru. Ini perusahaan diwajibkan untuk tenaga kerjanya itu masuk ke BPJS Tenaga Kerja. Termasuk merambah ke desa, perangkat desa itu masuk. Masuk Pak? Iya. Baik Pak Hafid, kemudian kita juga melihat misi yang kelima nih Pak, memantapkan ketahanan sosial, terus juga pada sektor budaya dan keluarga. Ini yang coba ditampilkan atau menjadi titik berat dari program beliau Pak Ishak dan Pak Khalid apa ini? Di misi beliau yang kelima, beliau tetap konsen juga dan masuk dalam tahapan di pemerintahan beliau 5 tahun ke depan terkait misi ketahanan sosial dan budaya dan keluarga. Ini sebenarnya kita sudah punya payung hukumnya. Pak Bupati Walbati nanti tinggal melaksanakan mengimplementasikan program-program beliau dan senyatanya sudah masuk dalam program yang tahun ke depan ini. Perdanya kan sudah ada ini, perda tadi ya 11/2022 tentang pemajuan kebudayaan itu. Kemudian yang terkait budaya ini semua potensi kearifan lokal budaya-budaya di Kabupaten Tegal dikembangkan. Seperti tradisi-tradisi di Guci kemarin sedekah bumi, Guci, kemudian terkait sedekah cacaban. Kemudian kemarin saya ikuti sedekah laut
itu kearifan lokal yang oleh beliau di support supaya dilanjutkan tidak hanya setahun 2 tahun tapi sampai bisa turun temurun sampai ke anak cucu nanti ya Pak. Karena itu kan kearifan lokal juga. Siapa lagi sih kalau yang tidak bisa menguring-uring budaya kita, berarti kan nanti kebudayaan itu akan lama-lama akan punah ya Pak, hilang. Kalau ada yang melanjutkan kan itu akan berkembang. Kemudian di Kabupaten Tegal juga kan banyak maestro, ada maestro terkait dengan pedalangan juga. Kita banyak dalang-dalang yang dari putra Kabupaten Tegal. Ada di wilayah Pangka, kemudian Kramat, itu banyak dalang yang meneruskan warisan budaya Adiluhung Kabupaten Tegal. Kemudian maestro tari Endel ya termasuk itu dari Dokowar juga itu, dan itu sudah dilanjutkan sampai sekarang untuk budaya. Kemudian terkait dengan tadi termasuk kesenian kearifan lokal, seni tari, kemudian pedalangan, kita juga ada semua, lengkap lah untuk Kabupaten Tegal ada. Tari, pedalangan. Berarti untuk seni dan budaya betul-betul diperhatikan ya Pak ya di masa kepemimpinan Mas Ishak dan Pak Olid ini. Kebetulan di Kabupaten Tegal kan ada Dewan Kesenian dan Kebudayaan. Dan itu alhamdulillah untuk anggarannya kita bisa mensupport dari APBD Kabupaten Tegal tiap tahunnya. Oke, baik Pak. Kalau untuk misi yang ke-6 sendiri Pak, tentang menguatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, cepat, bersih dan efektif. Ya memang sekarang kan menjadi tantangan ya Pak ya. Di mana masyarakat pengennya cepat nih. Tapi kemudian juga banyak di daerah-daerah lain kita lihat seperti apa penggunaan anggaran yang akhirnya membuat pejabat pun maju mundur ya Pak dalam pelaksananya. Seperti apa Pak implementasi di Kabupaten Tegal sendiri untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik ini? Di misi ke-6 ini semua OPD, organisasi perangkat daerah dalam pelayanan pemerintahan, pelayanan publik itu harus sudah wajib menggunakan digitalisasi, dan terbukti tiap OPD itu wajib menciptakan inovasi aplikasi untuk pelayanan. Dan tercatat untuk sampai dengan sekarang inovasi di Kabupaten ini sudah inovasi yang sangat tinggi nilainya, karena sudah terdata 198 inovasi dan itu masuk dalam IGA International untuk government gitu. Dan untuk Kabupaten Tegal alhamdulillah tiap OPD ada inovasi. Seperti menjadi tuntutan gitu Pak, memang harus ada. Untuk mempercepat pelayanan. Di mall pelayanan publik pun sudah ada inovasi. Kalau untuk Tegal di mana Pak mall pelayanan publiknya Pak? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik kan. Baik aplikasi yang dari pusat SOS itu ya. Itu aplikasi di mall pelayanan juga sudah ada. Jadi pendaftaran tidak harus ke OPD, tapi sudah berpusat di mall pelayanan publik. Bertempat di mana Pak sekarang? Di Procot. Di Procot ya Pak? Jalan Ayani. Berarti sebelum ini ya, Tugu Poci. Sebelum Tugu Poci. Di daerah itu ya Pak ya, di sekitar situ. Baik, Pak Hafid, apa Pak yang hari ini Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat, tentu saja berkaitan dengan misi atau visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati 2025 sampai 2030 ya Pak ya. Apa Pak yang ingin disampaikan oleh Bapak dalam rangka masyarakat ikut dalam berperan serta dalam pembangunan, terus juga mengawal dan siapa tahu nanti bisa memberi masukan-masukan kepada pemerintah Kabupaten Tegal Pak. Terima kasih Mas Riko di kesempatan penutup ya ini ya. Ya. Terakhir.
bahwa visi misi Bupati Wakil yang Kabupaten Tegal yang maju dan tangguh dengan tagline Kabupaten Tegal Apik ini sudah program dalam RPJMD 2025-2030 untuk masa kepemimpinan beliau. Ini harus ada kolaborasi di tingkat organisasi perangkat daerah, juga dukungan dari stakeholder terkait baik swasta, pengusaha maupun masyarakat. Tanpa dukungan dari stakeholder terkait baik pengusaha, swasta, masyarakat, dan terutama dari OPD pemangku kepentingan, visi misi Bupati akan terganggu. Artinya kolaborasi adalah sangat utama dalam menjalankan visi misi Bupati yang sudah dicanangkan oleh beliau pada masa kepemimpinan beliau 2025 sampai 2030. Jadi itu ada kolaborasi. Berarti titik beratnya pada kolaborasi ya Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Nur Hafid Junaidi SHMM, staf ahli Bupati bidang politik, hukum dan pemerintah Kabupaten Tegal, sudah hadir Pak ngobrol pada kami di Sentral Arta Bertanya. Saya jadi tahu lebih banyak ini Pak, ternyata ini baru kulitnya. Berarti nanti ada part berikutnya nih. Paling tidak ternyata potensinya juga luar biasa. Apa yang menjadi tantangan lebih besar lagi dan mungkin menjadi terobosan-terobosan baru juga cukup banyak ya Pak. Berarti nanti tidak kapok ya Pak, kita ngobrol lagi boleh ya Pak? Baik, sekali lagi terima kasih Bapak. Sehat selalu untuk Pak Hafid, ya, sukses dan melaksanakan tugas sehari-hari juga lancar dan semuanya diberkahi ya Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan Kabupaten Tegal bisa lebih maju, tangguh dan lebih happy yang sudah dicita-citakan oleh pemimpin-pemimpin kita, Bupati Ishak Maulana Rohman SH dan Pak Ahmad Khalid. Terima kasih banyak Pak. Baik, pemirsa, hanya sekian untuk Sentral Arta Bertanya kali ini, dan terima kasih untuk yang sudah menyimak. Jangan lupa kabarkan informasi baik ini kepada seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan masyarakat umum, biar khususnya Kabupaten Tegal supaya nanti lebih maju, lebih apik gitu ya Pak. Terima kasih. Saya Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.